Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, aqul lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji bersama berkenaan dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan suci Ramadan, serta bagaimana sikap kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika berada di bulan suci Ramadan. Dan terakhir kita telah membahas berkenaan dengan amal perbuatan yang sudah selayaknya untuk kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan. Malam hari ini kita ingin mengkaji bersama berkenaan dengan makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ketahui bahwasanya ketakwaan di pembahasan sebelumnya adalah merupakan benteng bagi kita untuk menghadapi problema kehidupan ini. Dari setiap permasalahan kita, dari setiap ujian kita, lika-liku kehidupan kita membutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ini semua. Untuk melawan hawa nafsu kita. Semuanya membutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita kaji pada hari ini memiliki ada 4 poin yang ingin kita bahas bersama, yaitu berkenaan dengan makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, lalu kita ketahui bahwasanya takwa adalah segala-galanya bagi seorang manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah poin pertama yang ingin kita bahas, bahwasanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang memiliki nilai besar, yang memiliki dampak besar bagi kehidupan kita, bagi kehidupan sebuah bangsa maupun suatu kaum. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah segalanya bagi mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu biayatina ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwasannya sekiranya penduduk suatu kaum, suatu bangsa, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka Allah akan bukakan bagi mereka ini barakahnya yang ada di dunia maupun yang ada di langit, baik yang di bumi maupun yang di langit, dengan syarat mereka memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat mereka memiliki keyakinan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka Allah akan limpahkan bagi mereka, Allah akan bukakan bagi mereka barakahnya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Walakin kadzdzabu biayatina. Akan tetapi mereka sayangnya, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam artian mereka mendustakan kebesaran-kebesaran Allah. Mereka mendustakan akan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala.
mereka kufur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri dengan kalimat, maka kami siksa mereka atas perbuatan mereka sendiri. Ikhwanu akhwat rahimakumullah. Ini adalah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, yaitu takwa adalah merupakan segalanya. Siapapun yang menginginkan kemuliaan, siapapun yang menginginkan kesuksesan, baik di dunianya maupun di akhiratnya, maka takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kunci satu-satunya untuk mendapatkan ini semua. Untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Maka kunci ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah dimiliki oleh seorang hamba tersebut. Kemudian poin yang kedua, takwa adalah bekal sesungguhnya bagi seorang insan di dalam perjalanan yang panjang ini, yang mau tidak mau mereka harus lampuh, yang mau tidak mau mereka harus jalani sampai pada tujuan akhir mereka, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwasanya takwa kepada Allah adalah merupakan bekal, sebaik-baiknya bekal bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam perjalanan kita membutuhkan bekal untuk selama perjalanan kita. Kita persiapkan bekal kita mulai dari rumah kita sampai kepada tujuan. Bekalnya harus kita persiapkan. Begitu juga kehidupan dunia ini, perjalanan yang panjang ini, kita membutuhkan bekal yang begitu besar, membutuhkan bekal yang begitu banyak. Dan bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bagi kita untuk menanam. Menanam apa? Menanam bekal untuk akhirat kita. Mencari sebaik-baiknya bekal, memperbanyak bekalnya kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, sa'atud dunya khairu min sa'atil akhirah. Sejenak di dunia ini lebih baik daripada berlama-lama di alam akhirat. Sebab sejenak kita di dunia, kita memanfaatkan waktu kita di dunia ini dengan baik, dengan mengumpulkan bekal, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga merubah nasib kita kelak ketika berjumpa dengan Allah, maka dunia ini merupakan tempat yang terbaik untuk kita mengumpulkan bekal untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, yaitu takwa hendaknya segala amal perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan maslahat yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu akhwat rahimakumullah. Di dalam beribadah kepada Allah, di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita harus perhatikan bahwasanya ibadah kita, perbuatan yang kita lakukan ini harus sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuai keinginan kita. Artinya kita tidak bisa beribadah sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin beribadah, kita ibadah. Kalau tidak ingin ibadah, kita tidak ibadah. Beribadah hanya mengharapkan sesuatu, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah semacam ini dikategorikan sebagai ibadahnya seorang pedagang yang hanya mencari keuntungan semata. Hanya menghitung antara untung dan rugi mereka. Padahal kita ketahui tanpa kita mengharap pahala pun, di saat kita melakukan ibadah sekecil apapun,
dengan dibarengi ketakwaan kepada Allah, maka ibadah ini pasti akan menghasilkan pahala. Pasti Allah akan berikan pahala tanpa kita meminta, tanpa kita mengharap sesuatu apapun. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah murni sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam bentuk apapun, dalam puasa kita, dalam salat kita, dalam haji kita, dalam sedekah kita. Apapun bentuk ibadah itu haruslah sesuai dengan jalur yang telah ditentukan oleh Allah. Haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan Allah apa dari kita dalam ibadah kita? Allah menginginkan keikhlasan kita di dalam melakukan ibadah kepadanya. Sehingga ibadah yang didasari dengan keikhlasan inilah yang akan menjadikan perubahan dalam diri kita. Salat kita, jika kita ikhlas menjalankannya, jika kita lakukan berdasarkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takwa ini akan memiliki nilai yang besar dalam diri kita. Maka salat ini akan membawa perubahan yang begitu besar dalam diri kita. Sebagaimana ayatnya Allah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat cegah dari perbuatan keji dan ini adalah salat yang dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dibarengi dengan ma'rifat, penghambaan terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala, maka salat ini yang akan menghasilkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian poin yang terakhir, yaitu poin keempat. Ini yang terpenting, bahwasannya jika kita meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tergelincir dalam jurang yang begitu curam, yaitu jurang kemaksiatan, jurang kesesatan. Sebab takwa ini yang akan mengantarkan kita kepada wujud seorang insan, seorang hamba di hadapan Tuhan. Takwa kepada Allah adalah merupakan benteng yang kuat untuk kita bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dari semua ini, dari keempat poin ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan segala-galanya bagi kita. Takwa kepada Allah adalah sebaik-baiknya bekal untuk kita berjumpa dengan. Takwa kepada Allah adalah kunci dari segala macam kesuksesan. Kunci dari berbagai macam kemuliaan. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci. Wal izzatu lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan itu hanyalah milik Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang mendamba kemuliaan, maka hendaknya mereka mendekat kepada sumber kemuliaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sumber kemuliaan. Dan ini bisa kita dapatkan dengan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapapun yang berjalan di bumi Allah ini tanpa berdasarkan ketakwaan kepada Allah, tidak memiliki ketakwaan kepada Allah, maka ia akan mendapati hidupnya tergelincir dalam jurang-jurang kemaksiatan, dalam jurang-jurang perbuatan dosa, melenceng dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka tidak memiliki benteng yang kuat, sebab mereka tidak memiliki pegangan yang kuat,
dalam kehidupannya. Sehingga ketakwaan ada jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan semua ini. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajibin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.